Hello, welcome back to my Instagram account. This is my very first video to make food review dalam bentuk video seperti ini. And today I'm gonna make a review dari Peak Baking House yang saya beli di Kang Ambon dan lapis leginya. I am a truly big fan of lapis legit, so let's try it. I'm so excited and I'm really curious. Terutama untuk di Kang Ambonnya, karena saya belum pernah cobain di Kang Ambon yang dari basement. I'm totally curious about it, so let's try it. Wow, ini lapis leginya, harganya kemarin 200.000, ukuran 10 kali 10. Honestly, this is interesting karena biasanya kalau lapis legit yang butter itu saya temui itu dia tidak ada cinnamon aromanya gitu. Karena kalau butter biasa it's strong in the butter, tapi yang ini pun ada aroma butternya tapi ada aroma cinnamonnya. Oke, saya lupa ambil pisau. We're gonna skip this. Oke, ini itu tadi lapis legitnya. And ini Kang Ambonnya. It's quite difficult karena meja saya penuh dengan lego, jadi takut kalau jatuh semua. So ini dia penampakan Kang Ambonnya. Oh, ini jatuh. Kurang putih first. Ini seharga 100.000. It's interesting. Okay, let's try it. Oh, ini juga bumbunya. Saya potong-potong dulu. So, ini untuk lapis legitnya. Oh, masih bertekstur tapi ini lembut. Aroma wismanya juga sangat-sangat berasa. It's really good. I have no idea kenapa banyak orang yang komplain dan bilang enggak dan sebagainya, tapi buat saya this is really good. Wismanya berasa wangi. Memang dia nggak full basement, tapi menurut saya ini udah wangi untuk harganya 200.000 juga. Worth it sih buat saya. Ada aroma cinnamonnya. Tapi teksturnya lebih padat dari yang biasa saya beli. Mungkin karena dia nggak full basement ya, jadi memang dia pengen tekstur yang lebih dense. Cuma kalau dibilang nggak manis, sebenarnya menurut saya ini masih manis ya. Emang saya tipikal orang yang nggak suka manis, tapi ini sih enough. Enggak yang kayak manis banget gitu, enggak. Jadi ini pas buat saya. Oke, let's try to make a food review. Sebenarnya tadi saya udah bikin video ya, cuman tadi tuh bikin itu motongnya dari dalam terus, jadi agak kesusahan karena ada banyak sekali lego di meja saya. Jadi saya akan take ulang videonya, tapi dengan bikang dan lapisnya sudah saya potong-potong gitu ya. Ini lebih kemudiannya, sorry suara kursinya mengganggu. Ini sebenarnya bertekstur ya, cuma nggak begitu kelihatan karena saya ngerekamnya pakai kamera depan gitu. Karena kalau pakai kamera belakang saya agak susah gitu. So, let's try it. Tadi udah nyoba sih, cuman menurut saya enak sih. Ini lembut. Manisnya tuh sebenarnya kalau buat saya tuh pas banget. I have no idea kenapa orang-orang tuh bilang kurang manis atau manisnya light. Ini sih sebenarnya enggak yang tawar banget gitu, enggak. Ini manis kok, manis. Nah justru malah enak karena manisnya enggak overpower.
kalau orang bilang preference, ada yang suka lebih manis, ada yang suka nggak begitu manis, tapi menurut saya ini juga nggak yang kurang manis banget. Ini manis and teksturnya kenyal, bersarang, tapi sebenarnya nggak sebanyak sarangnya, nggak sebanyak Bikang Ambon yang mungkin di tempat-tempat yang mungkin biasa kita jumpai, karena dia gluten free dan ini lebih healthy, jadi mungkin dari situ. Tapi secara tekstur ya memang bersarang gitu, tapi juga bukan yang sarangnya dikit banget, itu juga enggak, ini juga cukup banyak, cukup bagus sih. And lembut, kenyal tapi tetap lembut, teksturnya juga masih kenyal tapi tetap lembut, dan dia lebih dense, jadi dia lebih dense tuh, lebih padat gitu ya, lebih dense daripada Bikang Ambon yang saya kenal gitu. Jadi orang akan punya preference tersendiri, entah dia pengen Bikang yang bener-bener empuk banget atau yang dense gitu, karena yang lebih firm gini ada enaknya tersendiri. Jadi kita makan gitu puas gitu, kita makan itu terasa terasa lebih kokoh di mulut gitu. Dia untuk Bikang Ambonnya terus apalagi ya, dia lebih dense, dia masih lembut. Iya, kan dikirim pakai parcel, saya di Solo, kirim dari Jakarta 1 hari. Saya kira bakal agak keras karena udah makan waktu 1 hari, tapi ternyata masih lembut, masih enak, masih lembut. It's still good. I truly enjoy it. Nggak terlalu berminyak tapi bisa lembut gitu. Sarangnya masih banyak, meskipun nggak sebanyak yang mungkin yang murah yang kita beli di tempat biasanya, karena ini lebih sehat nih, gluten free. Oke, tadi videonya terpotong karena memori saya penuh. Intinya ini kesimpulannya ini enak, ini masih tetap lembut. Oh, ini sarangnya kelihatan banget, ini kelihatan nggak ini? Kelihatan banget ini sarangnya. Coba nanti saya foto aja ya, gitu. And then lapis legitnya sama, ini lebih firm dari lapis legit butter kebanyakan, tapi dia wangi, cukup wangi ya. Memang bukan yang terwangi yang pernah saya makan, karena dia dicampur dengan blue band gitu, which is kita tahu kalau Cik Mehong bilang juga dia nggak mau lapis legit yang terlalu banyak, jadi dicampur dengan blue band, tapi tetap lembut, tetap lumer di mulut. Dan bagusnya di sini dia nggak cuma butter aja, karena kan kalau lapis legit yang biasanya di semen dia nggak ada aroma speakupnya, dia nggak ada aroma dari kayu manis biasanya yang butter yang lain. Tapi yang di sini aroma speakup, aroma kayu manis itu masih kerasa, masih strong, tapi ada aroma butternya juga, jadi itu bisa match antara aroma butter dengan aroma lapis legit pada umumnya gitu. Cuman memang sangat berbeda dengan lapis legit butter yang lain yang biasanya itu bisa banyak banget, but it's about preference ya. Mungkin 200.000 ukuran 10x10 orang akan mikir mahal, cuman sebenarnya kalau mereka mau lihat lagi, ini cukup tinggi gitu. Kemarin saya beli di Jogja 10x20 itu juga 200.000, tapi ukurannya mungkin segini, mungkin dia ukurannya segini. Sedangkan punyanya Cik Mehong memang ukurannya 10x10 tapi dia lebih tinggi gitu, jadi kelihatannya kok mahal 10x10 tapi ukurannya dia lebih tinggi. And then lapisnya rapi, garis demi garisnya rapi begitu. And again, orang-orang bilang kurang manis. Kenapa orang Indonesia sesuka itu sama gula gitu? Ini aja yang manisnya dibilang baik, buat saya ini manis gitu. Saya nggak suka manis, tapi saya masih make sense gitu loh, masih bukan yang sampai gulanya cuma setengah sendok dan sebagainya. Saya masih make sense, buat saya ini manis gitu. It's good, meskipun dia campur butter tapi dia masih wangi. So mungkin itu aja sih review yang saya kasihkan dari lapis legit Cik Mehong. Semoga semakin laris
And sorry for bad editing karena juga ini first time buat review seperti ini. Hopefully ke depan saya bisa lebih banyak ikut review seperti ini with an honest opinion. Karena kalau nggak enak saya nggak mungkin upload di video. Jadi problemnya saya saya datang terus saya foto-foto terus nggak enak, itu biasanya saya nggak mau upload video. Tapi kalau misalnya enak yang menurut saya pantas buat direkomendasikan ya bakal saya upload gitu. So menurut saya lapis soget dan bikang rambutnya worth it buat dicoba, but a preference is matter. Preference-nya about di sini ini lebih dense. Kalau soal buat orang tua, buat orang sehat, sebenarnya ini manis kok, masih manis, masih bisa dinikmati gitu. Anak kecil gitu harusnya masih bisa dinikmati karena ini manis, maksudnya bukan yang bener-bener tawar gitu, enggak, ini manis. Teksturnya juga lembut. Oh ini kelihatan nih sarangnya nih. Again, kenapa kayak kamera depan jadi nggak kelihatan? Kalau dibilang banget sebenarnya enggak sih. Ini kelihatan banget bersarang ketika dibuka gitu. Meskipun dia gluten free ya. Itu aja. Thank you for watching my video. See you in the next video and God bless you.